Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab bahwa pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan, terdapat uswah atau cermin bagi umatnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi umatnya yang mengharapkan ridho Allah dan iman kepada hari akhir, serta umatnya yang banyak berzikir, maka dia akan meniru perilaku Rasulullah. Pagi ini kita bahas tentang uswah Rasulullah yang harus kita tiru. Bagian kedua, Sayyidah Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah itu selalu sholat di masjid kecuali uzur karena sakit. Jadi Rasulullah sholat fardu selalu di masjid kecuali uzur karena sakit atau hujan atau yang lain, uzur yang membolehkan. Nah, ini kita meniru. Jadi sholat fardu Rasulullah selalu, bahkan mau meninggal sudah demam tinggi itu Rasulullah masih sholat jamaah karena nggak bisa jadi imam, nggak kuat, beliau sambil duduk, Abu Bakar disuruh menjadi imam. Nah, ini kita tiru. Jadi diusahakan sholat fardu itu di masjid berjamaah kecuali udzur bepergian, hujan lebat, kemudian ada tamu dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, bagian kedua. Kemudian kebiasaan Rasulullah lagi yang harus kita tiru, beliau itu selalu mengerjakan sholat malam. Bahkan Anas bin Malik menceritakan Rasulullah itu kalau sholat malam lama sampai kakinya bengkak, saking lamanya sholat tahajud. Jadi Rasulullah itu kakinya bengkak karena lamanya sholat malam. Kalau kita kaki bengkak karena asam urat, nah itu bedanya. Rasulullah kakinya bengkak karena lama berdiri sholat malam. Kalau kita ini kalau bengkak naik ke asam urat, ya kena ginjal, naik bengkak atau jantung. Nah ini bedanya. Rasulullah yang kedua, sholat malamnya lama. Kemudian uswah yang ketiga yang harus kita ambil dari Rasulullah itu apa? Rasulullah itu sedikit makan, kadang 3 kurma sudah cukup. Sedikit makan Rasulullah itu, dia tidak makan kecuali dia lapar betul dan berhenti sebelum kenyang. Jadi Rasulullah yang harus kita tiru ini banyak yang belum bisa.
Rasulullah itu sedikit makan. Bedanya dengan kita itu sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Makanya Rasulullah itu sehat, cerdas. Nah, ini yang kita tiru. Kemudian uswah yang keempat, Rasulullah itu sedikit marah, kecuali hukum Allah itu dilanggar atau menentukan hukum yang sedang turun, itu tegas. Bahkan ada sahabat yang melanggar perjanjian, maka Rasulullah marah. Jadi sedikit sekali Rasulullah marah. Bedanya dengan kita ini sedikit marah. Rasulullah sedikit marah, kalau kita sedikit marah. Yang terakhir, yang kelima, di bagian kedua ini, Rasulullah itu di dalam hidupnya mandiri. Nah, diterangkan oleh Aisyah, Rasulullah itu pernah dondomi bajunya sendiri. Nah, mandiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu belanja, ya sama dengan kalau kita tiru, memang luar biasa akhlak Rasulullah itu. Mandiri betul. Tadi noto kancingnya baju itu. Nah, ini akhlaknya Rasulullah. Dalam buku ini diterangkan bahwa akhlak Rasulullah yang harus kita tiru dalam uswatun hasanah. Nah, inilah Bapak Ibu bagian yang kedua, bahwa Rasulullah dalam hidup ini sholat fardunya selalu berjamaah di masjid kecuali ada udhu. Sholat malamnya Rasulullah itu sangat panjang sekali. Kemudian Rasulullah itu sedikit marah. Keempat, Rasulullah itu sedikit makan, dan Rasulullah itu dalam hidupnya beliau hidup mandiri walaupun dia keluarganya banyak. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang bagian kedua, uswah Rasulullah yang harus kita tiru supaya kita betul-betul bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa meniru cermin teladan yang diberikan oleh Nabi. Amin, Allahumma amin. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.